Al-Ahliyah, sekolah madrasah sanawiyah dengan sejuta cerita. Sedih, senang, luka, bahagia sangat terasa di sini. Dan kenangan yang selalu menempel di dalam benak. Tidak bisa diubah begitu saja. Semua terasa indah dan terasa menyenangkan. Bisa menimba ilmu di Al-Ahliyah. Aku tidak lupa akan hadirnya guru. Tidak lupa dengan temanku. Dan aku tidak akan lupa dengan siapa yang mendirikan sekolah ini. Tapi kita mungkin tidak tahu siapa yang pertama kali membangun Al-Ahliyah. Terima kasih Guru untuk teladan yang telah kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dan pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih Guru yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu. Selamat tinggal, Guru. Izinkan kami meneteskan embun di mata ini. Izinkan kami menggenggam ketabahanmu. Izinkan kami memahami keikhlasanmu. Izinkan pula kami menyesali kesalahan dan kealpaan ini. Guru, dengan lengan kecil ini, kami belajar menulis huruf satu demi satu. Dengan hati ini, kami memahami kata hingga menjadi bahasa sempurna. Kini, kami baru mengerti arti ketulusanmu. Ketulusan yang tak terbayarkan dengan apapun itu. Guru, tanpamu kami bukan siapa, bukanlah apa. Di sudut dada kiri kami, namamu telah membeku menjadi satu.
Beliau adalah Syekhuna Al-Mukarram Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdul Hamid Muradi. Beliau terlahir pada tahun 1912, putra sulung dari 3 bersaudara. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah rakyat, ia belajar Ulumuddiniyah di Purwakarta kepada Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1925 sampai dengan 1927. Kemudian beliau melanjutkan taklimnya kepada Kiai Haji Jarkashi di Pondok Pesantren Cibogo pada tahun 1928 sampai dengan 1930. Beliau masih usia 17 tahun aja, beliau ada niat untuk pergi ke Tanah Suci ya. Tanah Suci itu untuk apa? Bukan melaksanakan ibadah haji aja, tapi beliau adalah untuk taklim atau untuk belajar ilmu diniyah atau ilmu-ilmu agama, di mana ulama-ulama di sana itu banyak sekali ya, dari Mekah ataupun Madinah. Jadi disebutnya tuh Haramain ya. Haramain itu adalah Madinah, Mekah dan Madinah. Jadi beliau itu belajar di Mekah dan Madinah dari beberapa ulama yang ada yang asalnya dari Indonesia, misalkan diantaranya ada yang dari Garut gitu ya. Yang saya tahu ya, sebelumnya saya juga mengenalkan diri, saya adalah cucu dari almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i, cucu dari putra yang ketiga. Yang pertama itu beliau kan bermukim di Mekah selama 11 tahun. Nah, mempunyai anak 3, yang pertama meninggal di sana. Nah, yang dibawa pulang ke Indonesia itu 2 orang, yaitu uas saya yang di Jakarta sekarang udah almarhum. Terus yang ketiga orang tua ibu saya yang baru 1 bulan ini meninggal kemarin awal bulan Ramadan. Kemudian didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Al-Ahliyah. Ini ada 2 periode. Periode pertama adalah ketika baru pulang dari Mekah tahun 41, Haji Syafi'i mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ahliyah. Kemudian diganti Madrasah Ibtidaiyah Al-Ahliyah yang tadinya di bawah pimpinan Al-Ma'arif diganti dengan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ahliyah. Itu didirikannya pada tahun 1972. Ya, pengaruhnya memang cukup besar itu untuk perubahan masyarakat sekitarnya itu. Karena memang beliau ada sosok yang karismatik gitu, cukup dicintai masyarakat ya, karena buktinya pada masa beliau hidup para kiai, para ustadz itu ngaji ya, pada beliau, yaitu pada hari Minggu itu ada namanya mingguan. Jadi banyak kiai, para ustadz yang mengaji kepada beliau itu. Dan juga banyak pada masa beliau hidup itu banyak santri-santri itu banyak dari berbagai daerah, khususnya dari Jakarta banyak itu, dari Condet, dari Pasar Minggu ya, banyak yang belajar ke sini itu semua ketika beliau masih hidup. Sekarang mungkin nggak ada gitu, dari Jakarta itu nah, jadi itu menunjukkan bahwa pengaruh beliau masih sangat kuat gitu dalam pendidikan untuk perkembangan Al-Ahliyah ini. Nah, kalau berdirinya Sanawiyah kan 1964 ya, 1964 berdirinya Sanawiyah. Jadi pas dibangunnya MI itu berbarengan dengan Madrasah Aliyah. Kemudian 1971, tadi 972 ya, 1971-nya membangun pesantren putri yang sebelah sini itu. Kemudian 1981-nya membangun pesantren putri yang keduanya. Begitu. Nah, jadi beliau itu ke Tanah Bakan Maja itu bukan sekedar pindah begitu aja, jadi memanfaatkan ilmunya ya, mengajarkan masyarakat yang ada di sini tentunya. Yayasan Al-Ahliyah ini adalah basicnya pondok pesantren, namun untuk menyeimbangkan keadaan dan zaman, tentunya pendidikan formal juga diperlukan.
Karena masukan dari beberapa pihak dan dipikirkan matang-matang, alhamdulillah akhirnya didirikanlah lembaga pendidikan sebagai pelengkap dari pendidikan pesantren yang dipimpin oleh Mama Kiai Haji Muhammad Syafi'i. Jadi kalau berbicara sosok ini penting bagi dunia pendidikan di Al-Ahliyah, sangat penting. Karena memang punya peranan yang besar terhadap dunia pendidikan di Al-Ahliyah. Beliau begitu menjadi suri tauladan, banyak santri dan murid-muridnya yang mengambil contoh dari beliau, semangatnya, kegigihannya yang begitu tidak kenal lelah. Bahkan beliau wafat pun ingin sambil beliau terus mengajarkan ilmunya. Jadi sampai beliau tutup usia, beliau masih tetap mengajar. Dan beberapa dekade dari sejak tahun 1964 sampai hari ini sudah hampir 50 tahun lebih, setengah abad lebih, semua yang ada di lembaga ini adalah kebanyakan memang dari keluarga dan juga murid-murid beliau sendiri, sehingga hasil buah dari yang beliau tanam dulu adalah kita rasakan sekarang, yakni guru-guru yang ada di sini hampir 70% adalah murid beliau, sehingga jelas pengaruhnya sangat luar biasa ya, dampaknya luar biasa. Demikian kira-kira.